البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Perhatian ikhwah, sebelum kita mulai rasa tanggung jawab tanpa terkecuali karena nggak ada yang ditugaskan. Jadi siapa saja di antara kita yang mendapati keadaan seperti itu maka harus segera mengambil tindakan, yakni matikan kipas angin atau lampu yang sekiranya enggak digunakan. Kalau enggak maka ya terjadilah apa yang sering terjadi, kehabisan pulsa, kehabisan sinar lampu dan semisalnya dikarenakan keteledoran kita semua. Dan ini berkali-kali sudah saya ingatkan. Maka saya wasiatkan atau saya pesankan kepada kawan-kawan yang lewat ketika pulang pagi ke arah itu rumah panjang itu, jalan kaki, ya kan? Yang pertama kali lewat maka harus segera mematikan. Jangan cuma lewat aja kemudian nggak diperhatikan. Karena lampu yang nyala itu nggak ada gunanya kalau pagi nggak ada gunanya. Kadang-kadang di dalam ruangan nyala sampai dari pagi sampai pagi, semalam suntuk, nggak ada gunanya. Demikian di sini. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan insyaallah ta'liq hadis yang dikenal dengan hadis apa? Hadisul bitaqah. Qala Allah Ta'ala, qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah wa fi kiffatin lama alat bihinna la ilaha illallah. Berkata Allah Ta'ala, ya Musa, ini diskusi. Jikalau seandainya langit-langit yang ada 7, wa amirahunna ghairi, dan yang menghuni langit-langit 7 selain saya, kata Allah, dan bumi yang 7 diletakkan dalam suatu neraca, dan la ilaha illallah dalam neraca yang lain, sungguh kalimat la ilaha akan lebih berat dengan bumi 7, langit 7 yang dengan semua penghuninya. Ini namanya hadis bitaqah. Perhatikan dalam catatan kaki nomor 1. Qaulu wa amirahunna ghairi. Qala Fikratul Uyun, yakni qala Syekh Abdul Rahman, penulis kitab Fathul Majid. Kitab ini. Ay kullu man fis samawati wal ardi. Itu wa amirahunna, seluruh siapa saja yang ada di langit-langit dan di bumi. Faqalu ghairi istasna mimman fis samawati nafsahu. Allah Ta'ala mengecualikan mimman dari siapa saja yang ada di langit-langit. Allah mengecualikan dirinya. Li'annahu al-aliyul a'la ta'ala wa taqaddasa. Ta'ala ini juga fi'il madhi, taqaddasa juga fi'il madhi. Kenapa Allah kecualikan dirinya?
dari semua penghuni langit-langit dan bumi. Karena Dia Allah yang maha tinggi, Aliyul A'la. Maha tinggi Allah dan maha suci. Li'annahu al-Aliyul A'la. Karena Dia Allah adalah yang maha tinggi. Maha tinggi Allah dan maha suci. Kama qala ta'ala wa huwal aliyul azim, dan Dia Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Al-aliyu al-azim, al-ali maknanya memiliki ketinggian uluwul qahr wa uluwul qadr wa uluwul zat. Ketinggian qahr, ketinggian kekuasaan. Wa uluwul qadr, ketinggian keagungan, kebesaran. Wa uluwul zat, ketinggian zat. Maknanya zatnya Allah berada di atas. Ini namanya dengan istilah lain memiliki ketinggian yang mutlak. Lahu uluwul mutlak. Allah memiliki ketinggian yang mutlak, ketinggian kekuasaan dan ketinggian al-qadar, keagungan dan ketinggian zat. Mahfum? Jadi zatnya Allah berada di atas, bukan berada di mana-mana. Kekuasaannya juga tinggi. Qahrnya apa? Kekuatannya juga tinggi. Salah satu, maka ketinggian yang ada tiga ini, al-qahru wal qadr wal zat, kulluha sifatuhu. Seluruhnya sifatnya Allah Ta'ala. Wadat ala kamalihi. Tiga ketinggian ini juga menunjukkan atas kesempurnaan Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu. Kemudian beristiwa di atas ars siapa? Ar-Rahman, ini Allah. Al-ayata fi sab'ati mawadhi'a min kitabihi. Yakni lafaz istiwa ini, lafaz istiwa, lafaz istawa, bersemayam di atas ars dalam 7 tempat dari Al-Quran atau dalam Al-Quran fi kitabihi. Kama qala ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Yas'adu, perhatikan, yas'adu maknanya meninggi. Sa'ida yas'adu, su'ud. Kepadanya kalimat thayyib, dia naik. Wal amalu shalihu yarfa'uhu, dan amal yang saleh yang mengangkatnya. Mengangkat kalim thayyib. Amal saleh itu yang mengangkat kalimat thayyib kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mana syahidnya? Min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dari atas mereka. Wa qala ta'ala ta'rujul malaikatu. Uruj maknanya adalah naik. Para malaikat naik. Juga enggak ketinggalan siapa? Yang terkhusus Jibril, ruh, warruhu ilaihi. Dzikrul khas ba'dal am. Khas yaitu apa? Ruh, siapa sih? Jibril. Malaikat secara umum menunjukkan roh memiliki keutamaan yang khusus. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Sadriyat ini adalah ta'ruju. Para malaikat juga terkhusus Jibril naik kepadanya.
Kemudian yang lain, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Yani Isa alaihissalam telah mengatakan sesungguhnya aku mematikan engkau dan yang mengangkatmu kepadaku. Mengangkat mananya dari bawah ke atas. Wa amsalu hadil ayat, dan semisal dengan ayat-ayat ini banyak menunjukkan tentang bahwasanya Allah berada di atas makhluknya. Bukan bersama makhluk berada di mana-mana, tapi berada di atas seluruh makhluknya. Faman salaba uluwallahu ta'ala ala khalqihi, maka barang siapa yang salaba menafikan ketinggian Allah di atas makhluknya, faqad khalafa sharihal kitab was sunnah, maka sungguh ia telah menyelisih tegasnya Al-Quran dan Sunnah terkait dengan ketinggian Allah berada di atas makhluknya. Wa al-hada, perhatikan nih, Ojak ngomong dewi. Wa al-hada fi asma'ihi wa sifatihi, barang siapa yang menafikan ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya, maka sungguh dia telah menyelisih sharihal kitab wa sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang dilalanya sangat terang, gamblang tentang ketinggian Allah berada di atas makhluknya, dan dia telah memiliki ilhad, telah mengadakan penyelewengan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mafhum? Qal wa makna hadhil kalimah, yakni kalimat mana? Kalimat la ilaha illallah, yang Allah perintahkan kepada Musa supaya Musa menyebutnya, ya kan? Supaya Musa menyebutnya kalimat tersebut. Makna kalimat ini nafyul ilahiyah an kulli syai'in siwa mastusniya biha wa wallahu ta'ala. Dan makna la ilaha illallah adalah penafian ilahiyah, penafian ketuhanan dari segala sesuatu kecuali apa yang dikecualikan dengan kalimat tersebut, biha, bi la nafiya lil jinsi, yaitu Allah Ta'ala. Jadi semua ilahiyah, semua yang diklaim memiliki ketuhanan, memiliki hak untuk diibadahi, itu ditiadakan dari kalimat tersebut, kecuali yang dikecualikan dengan kalimat la nafiya lil jinsi tadi, yaitu dia Allahu Ta'ala. Mafhum? Maka berkali-kali kita ingatkan, ketuhanan yang Maha Esa bukan ada kandungan penafian uluhiyah dari selain Allah. Mana ada penafian dari kalimat tersebut? Ya kan? Kita ulang seperti ada ucapan perdagangan menguntungkan. Dagangan apa yang menguntungkan? Apakah ada penafian bahwasanya selain perdagangan nggak menguntungkan? Nggak ada. Mafhum? Perdagangan menguntungkan. Apakah ada penafian bahwasanya selain perdagangan nggak menguntungkan? Nggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, apakah ada penafian bahwasanya Tuhan siapa yang tidak Esa? Mana penafiannya? Mana penetapannya? Tuhan siapa yang tidak katakan Esa? Itu kalimat tidak berfaedah. Mafhum? Antum dengar ada orang bilang perdagangan dalam menguntungkan. Antum berfaedah apa? Dagang apa? Ngomong apa? Apa didagang no? Ya. Taib. Jadi makna hadil kalimah penafian al-ilahiyah, penafian al-ubudiyah dari segala sesuatu selain apa yang dikecualikan dengan kalimat tersebut, yaitu Allah Ta'ala.
Nggak ada yang berhak diibadahi dari semua yang diklaim dia sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalimat tersebut. Itu tauhid. Nah. Lakin hadil kalimatul azimatu la yahsulu rujhanuha. Apa menurut rujhan? Beratnya kalimat ini yang agung ini tidaklah bisa dihasilkannya illa kecuali bihaqqi man ata biquyudiha. Kalimat ini yang tadi dikatakan dalam mas tadi lebih berat daripada langit 7 dan sama penghuninya, dan bumi 7 dan sama penghuninya. Coba bayangkan, langit yang ada 7, bumi yang ada 7 sama penghuninya. Ini lebih berat kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dalam 2 neraca. Dan kapan sifat rujhannya, sifat beratnya kalimat ini? Kapan? Nggak akan bisa dihasilkan kecuali pada haknya orang yang datang dengan membawa syarat-syaratnya, quyud syarat-syaratnya. Nggak akan bisa dihasilkan beratnya kalimat ini kecuali orang yang datang membawa syarat-syaratnya. Bihaqqi man ata biquyudiha. Quyud mananya syarat-syaratnya. Alati yang mana dengan syarat-syarat ini kalimat tersebut diikat. Fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah syarat-syaratnya. Nah, maka bukan semua yang mengucapkan kalimat ini mendapatkan rujhannya, beratnya ketika ditimbang. Kenapa? Karena harus datang dengan membawa syarat-syaratnya. Yang dengan syarat-syarat itu kalimat ini diikat dalam Al-Quran dan sunnah. Fil kitab wa sunnah, kata beliau. Waqad dzakara Allah Subhanahu fi surati Bara'ah wa ghairiha katsiran mimman yaqulu alam yanfa'hum qawluha. Dan sungguh Allah telah menyebutkan, sungguh Allah yang Maha Suci telah menyebutkan dalam surat Bara'ah dan yang lainnya. Banyak sekali dari orang yang mengucapkannya sedangkan perkataannya tidak menguntungkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Perkataan dari kalimat tadi tidak bermanfaat bagi mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Bara'ah dan yang lainnya. Banyak orang yang mengucapkannya. Walam yanfa'hum qawluha. Sedangkan tidak bermanfaat bagi mereka ucapan kalimat tersebut. Kahali ahlul kitab. Sebagaimana keadaannya ahlul kitab. Tengok. Kahali ahlul kitab. Maknanya ahlul kitab juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak mendatangkan syarat-syaratnya. Ahlul kitab Yahud bilang la ilaha illallah, tapi wa Musa Rasulullah, bukan bilang wa Muhammadun Rasulullah. Yahud mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa sambungannya? Musa Rasulullah, Muhammad tidak. Paham? Enggak ada gunanya. Ahlul kitab wal munafikin, dan orang-orang munafikin mengucapkan kalimat la ilaha tapi hatinya membohongkan. Lisannya mengucapkan, hatinya membohongkan, enggak bermanfaat. Ala kasrati matanawuhim, di atas banyaknya mereka ahlul kitab dan macam-macamnya ahlul kitab binifaqihim, dalam nifaknya mereka, falam tanfa'hum ma'ama qama bihim min tarkitil kalquyud. Kenapa enggak bermanfaat bagi mereka? Bersamaan apa yang ada pada mereka berupa meninggalkan syarat-syarat yang harus diwujudkan pada atau bagi pengucapnya. Mafhum? Walam tanfa'hum ma'ama qama bihim, maka enggak bermanfaat bagi mereka kalimat tersebut bersamaan dengan apa yang ada pada mereka, wujud pada mereka, min berupa tarkitil kalqul, berupa meninggalkan syarat-syarat untuk kalimat tersebut untuk ketika supaya bermanfaat. Paham? Yakni syarat yang dikatakan ada berapa? Ada
7 ataupun 8 syarat. Maka kalau itu perhatikan kalimat ini perlu diilmui. Setelah diilmui perlu diamalkan. Itulah baru bermanfaat. Dan bagaimana bentuk pengamalannya? Dalam Al-Quran dan Sunnah, syawahidnya enggak terhitung. Bagaimana dulu para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, demi mempertahankan kalimat ini, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya harus diusir dari keluarganya. Meninggalkan Mekah. Meninggalkan semua apa yang dimiliki dari perbendaharaan dunia. Ini semuanya adalah konsekuensi dari benarnya kalimat la ilaha illallah dalam jiwa mereka. Qal fa minhum man yaquluha jahilan bima wudi'at lahu. Maka di antara mereka juga ada yang mengucapkan kalimat ini tapi dalam keadaan dia bodoh. Bodoh tentang apa? Bodoh bima bodoh dengan apa yang kalimat ini digunakan untuknya untuk sebuah makna. Jahilan bima wudi'at lahu wa bima darat alaihi. Bodoh dengan penggunaan kalimat ini. Untuk apa penggunaannya? Dan bodoh dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa apa? Berupa min nafsi syirki wal bara'ati minhu. Berupa menafikan syirik dan berlepas diri dari syirik. Itulah penggunaan kalimat ini dan itulah makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Berupa menafikan syirik dan berlepas diri darinya. Maka di sini konsekuensinya harus mengetahui syirik. Setelah tahu berlepas darinya. Paham? Bagaimana dia mau menafikan syirik sedangkan dia enggak mengilmui? Bagaimana seorang itu mau berlepas diri? Bagaimana mau memiliki bara'ah, memiliki lepas diri dari syirik sedangkan dia enggak memiliki ilmu? Berkatnya dari ilmu. Dan berupa wasidqi wal ikhlas wa ghairu dan berupa sidq pembenaran dan memiliki keikhlasan dan yang lainnya dari tuntutan kalimat tersebut. Ya kan? Bamin man yaquluha jahilan bima wudi'at lahu. Ya kan? Ka'adamil qabul. Ka'adamil seperti tidak adanya penerimaan. Dari siapa? Memang du'iya ilaiha dari orang yang diseru kepada kalimat tersebut. Ini gak bermanfaat. Baik didakwai secara ilmu dan amal. Disuruh mengilmui gak menghiraukan. Suruh mengamalkan lagi malah tidak. Inilah gak mau mengilmui. Didakwai mengucapkan tapi gak mengilmui. Gak beramal dengan apa yang dia ucapkan. Watarkil inqiyad dan meninggalkan ketundukan dengan bentuk beramal bil amal bima taqtadi sebagaimana yang dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut. Dengan yang dituntut oleh kalimat tersebut. Kahali aksari man yaquluha qadiman wa hadis sebagaimana keadaan kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat ini baik dulu dan sekarang. Hadis sekarang. Walakin fi akhir hadhil ummah aksar, tapi di akhir-akhir umat ini lebih banyak mereka yang mengucapkannya tapi enggak bermanfaat bagi mereka karena tidak diilmu, tidak diamalkan dengan kalimat tersebut. Wa minhum man yamna'uhu min mahabbatiha. Dan di antara mereka ada yang menghalangi dirinya dari mencintai kalimat tersebut. Wal amali biha dan menghalangi untuk beramal dengannya. Apa yang menghalanginya? Man yamna'uhu min mahabbati wal amali bima biha qama. Ma ini fa'ilnya yamna. Yani apa yang menghalangi untuk mencintainya? Apa yang menghalangi untuk beramal dengannya? Apa yang telah tegak wujud di hatinya? Berupa apa? Min kibrin au hawa, berupa kesombongan atau hawa. Atau yang lainnya minal asbab dari beberapa sebab. Wa yakasirah. Dan sebabnya banyak sekali.
Minha qawlu ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Sebabnya banyak, di antaranya ada berapa? Ada 8. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian 1, anak-anak kalian 2, ikhwan-ikhwan kalian berarti 3, istri-istri kalian 4, keluarga kalian 5, dan harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, yang kalian cari. Berapa itu? Sudah? 6. Wa tijarah, dan perdagangan yang kalian khawatirkan untuk kerugiannya. Itu 7. Dan tempat-tempat yang kalian ridhai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad dalam jalannya, maka tunggulah sampai datangnya Allah dengan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. 8 perkara ini diantaranya sebab-sebab seorang itu terhalangi mencintai kalimat la ilaha dan terhalangi untuk beramal dengan kalimat tersebut. Ini Al-Quran yang membincangkan kepada kita. Maka kita harus menimbang apa yang ada dalam jiwa kita ini terkait dengan 8 perkara ini. Mudah-mudahan taufik senantiasa mengiringi kita dari Allah Ta'ala. 8 perkara ini bukan termasuk perkara yang lebih kita cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, benih-benih ini bakal ada dalam jiwa kita. Kalau amma ahlul iman al-khalis, ada ahlul iman yang murni, fahumul ladina atau bihadil kalimah. Tengok, ahlul iman yang khalis, yang murni, mereka lah yang datang dengan kalimat ini. Wastamat lahum quyuduha, dan terkumpullah bagi mereka syarat-syaratnya. Ini ahlul iman al-khalis. Mereka lah yang datang membawa kalimat ini, dan terkumpul bagi mereka semua syarat-syarat la ilaha illallah allati quyyidat biha ilman wa yaqinan wa sidqan wa ikhlasan wa mahabbatan wa qabulan wa qiyadan. Yang dengan syarat-syarat itu kalimat tadi diikat berupa ilmu, berupa yakin, berupa kejujuran, kemurnian dan kecintaan dan menerima dan ketundukan, wa adau fihi, dan memusuhi, wa walau fihi, dan mencintai apa? Adau fihi wa walau fihi, artinya walau wal baroknya, cinta dan bencinya, benci dan cintanya adalah terikat dengan makna la ilaha illallah. Wa habbu fihi, mencintai karena Allah. Wa abghadu fihi, membenci karena Allah. Ini ahlul iman. Ahlul iman yang mana? Yang khalis, yang murni. Maka kita orang yang pertama kali untuk mengkoreksi diri kita. Bagaimana upaya kita untuk menjadi orang yang tertera dalam ucapan ini? Kemudian menuliskan waqad zakarahum hum ahlul iman. Dan sungguh telah menyebutkan ahlul iman fi mawadi'a min surati Bara'ah wa ghairiha. Waqad zakarahum, waqad zakarahumullahu ta'ala, sungguh menyebut mereka ahlul iman dalam tempat-tempat dari surat Bara'ah dan yang lainnya. Wa khassahum bisana alim, dan Allah mengkhususkan mereka ahlul iman dengan pujian atas mereka. Dan Allah mengkhususkan wal afwi, dan Allah mengkhususkan dengan kemaafan bagi mereka. Dalam surat tersebut dan yang lainnya, wa'adda lahum jannatahu, dan Allah menyediakan bagi mereka ahlul iman yang khalis surganya. Wa anjahum minan nar, dan Allah menyelamatkan mereka dari neraka. Kama qala ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang sabiqul awal, para muhajirin wal ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, ihsan. Allah meridhai mereka dan Allah pun, dan mereka pun ridho atas Allah. Ridhonya mereka kepada Allah apa? Di surga, di antaranya apa? Satu di antara penghuni surga punya dugaan, punya tahu? Dengarkan. Punya dugaan bahwasanya enggak ada seorang yang lebih tinggi nikmat yang telah sampai kepadanya. Ini bentuk ridhonya ahlul surga. Mahfum? Bentuk ridhonya mereka penduduk surga kepada Allah. Seakan enggak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya yang dia dapati. Ada ridho. Wa dalam jannatin tajri tahtal anhar, khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul adzim. Inilah termasuk apa yang Allah sebutkan, Allah puji terkhusus bagi mereka. Dikatakan ahlul iman al-khalis. Faulai wa man ittaba'ahum. Tengok, maka mereka itu dan orang yang mengikuti mereka, yang napak jejaknya mereka, hum ahlu la ilaha illallah. Kita sering menyebut apa makna ahlu syai'? Ahlu syai' akhassun nasi bihi. Ahlinya sesuatu, orang yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Ahlul la ilaha adalah orang yang paling terkhusus dengan kalimat tersebut dari sisi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Wa ghairi hadhil ayat, wa min hadhil ayat bisana alaihim wa ma'adalahum bin nari bidaril akhirah. Dan selain dari ayat ini, dalam pujian atas mereka dan apa yang Allah sediakan bagi mereka di rumah akhirat, yakni di surga. Qal faman tadabbara al-Qur'ana wa arafa tafawut al-khalq fi mahabbati rabbihim wa tauhidi wal amali bi ta'ati wal harabi min ma'siyati wa isari ma yuhibbu ta'ala rabbatan wa amalan wa tarki ma yakrahuhu khasyatan wa raja'a wa tabara an-nasa bi ahwalihim wa aqwalihim wa a'malihim wa niyyatihim wa ma hum fi min at-tafawut al-ba'id tabayyana lahu khata'ul maghrurin. Maka barang siapa yang mentadabburi Al-Quran, tengok, barang siapa yang mentadabburi Al-Quran dan mengetahui tingkatan-tingkatan khalq, tingkatan-tingkatan hamba Allah dalam kecintaan kepada Rabb mereka, tingkatan-tingkatan dalam tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan mengetahui tingkatan-tingkatan dalam beramal dengan taat kepada Allah dan harap lari dari maksiat kepada Allah, dan mengutamakan apa yang Allah cintai dengan bentuk raghbah dan amal, dan meninggalkan apa yang Allah benci karena demi khasyah dan raja, takut dan harapan, dan mempelajari wa'tabaran nas dan mempelajari keadaan manusia dan perkataan mereka, dan mengambil pelajaran terkait dengan keadaan manusia dan perkataan mereka dan amalan mereka dan niat-niat mereka dan apa yang ada dan apa yang terkaitnya mereka di dalamnya berupa tafawut, perbedaan yang sangat jauh. Jelaslah bagi dia salahnya orang-orang yang terpedaya. Jadi siapa yang jelas baginya kesalahannya orang yang terpedaya? Orang yang tadi mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, melihat tentang tafawutnya khalq, tentang apa? Tingkatan-tingkatan manusia dalam cintanya kepada Rabb mereka, dalam tingkatan-tingkatan tauhidnya kepada Allah, amal dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini perlu dipelajari. Orang yang mempelajari perkara ini, jelaslah bagi dia kesalahan orang-orang yang terpedaya. Tabayyana lahu khata'ul maghrurin. Jadi di sini seorang itu harus jeli melihat orang yang ada di sekitarnya.
bagaimana keadaan mereka, bagaimana perkataan mereka, bagaimana amalan mereka, bagaimana niat-niat mereka. Akan terlihat tafawut yang baik, tingkatan yang perbedaan yang sangat jauh. Dengan demikian jelaslah bagi orang tersebut kesalahan orang-orang yang terpedaya agama fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, "Annahu qala al-kayyisu." Mana kayyis? Al-kayyis fatin, cerdas, cerdik. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qala," bahwa beliau bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Seorang yang cerdik, seorang yang cermat, seorang yang cerdas, mandana nafsahu. Padana, orang yang memperhatikan dirinya, apa? Menundukkan dirinya, memperhatikan dirinya, mengerti dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah mati. Wal ajis, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah, dan dia memiliki angan-angan atas Allah dengan banyak angan-angan. Kenapa dibaca amaniyah? Kenapa dibaca amaniyah, Rizki? Siapa namanya itu? Siapa? Siapa? Ayo, Tureng, pergi, Jidni, Mangkos, Ashanta. Isi Mangkos, itu kalau mansub dengan fathah dhahira, kalau marfu dan majrur muqaddara ala harfil illa, yani ya. Nah itu. Ingat. Hadis ini sebagian ulama menetapkannya. Al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Jelas ya, perhatikan. Ini kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Yang tadi penggunaan asli maknanya adalah untuk berlepas diri dari syirik dan al-syirik. Bukan kemudian kalimat yang maknanya enggak jelas, katanya tauhid. Itulah yang perlu dipahami tentang makna kalimat ini, yang maknanya tadi telah kita lewati, bahwasanya konsekuensinya adalah berat. Dan dia memiliki keutamaan yang besar. Diletakkan dalam neraca lebih berat daripada bumi 7, langit 7 bersama penghuninya. Coba bumi 7, langit 7, langit 7, satu langit ke langit yang kedua berapa? Perjalanan 500 tahun sama penghuninya. Bumi yang 7 sama penghuninya. Dalam tentu neraca lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan haus. Itu kemudian akan menghasilkan itu. Maka para salafus saleh, para sahabat anhum taruhan nyawa dengan kalimat tersebut. Demi kalimat tersebut. Nah, sekarang gimana dengan ujian tadi yang ada 8 ujian tadi? Sebagai penghalang dari kecilan kalimat tadi dan sebagai penghalang untuk beramal dengannya. Di antaranya apa? Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta yang dikumpulkan, perdagangan yang dikhawatirkan akan rusak, tempat yang diridhoi. Ini 8. Dan 8 ini ya ada pada kita semuanya. Maka itu bagaimana untuk mengkondisikan diri kita, hati kita, agar 8 ini bukan perkara yang lebih kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad dalam jalannya. Maka itu perlu adanya tekad bulat untuk memenuhi perjanjian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kalau enggak, masing-masing akan mengetahui tentang keadaan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini, dan kita ulang lagi untuk apa?
kepentingan menjaga ini penggunaan listrik tentu harus semuanya kerjasama. Umat memperhatikan anak-anak yang tinggalkan di TK itu harus disuruh matikan lampu dan kipas angin dan juga